Ya. Oke, ini dari Baznas Jabar. Bantu 20 juta untuk perbaikan. Nah itu, mana rumah itu roboh. Roboh sebagai keradapan. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Komunikasi publiknya KDM ini dia touching the ground, dia ke grassroots, dia visiting, dia bertemu dengan masyarakat. Kemudian dia itu very up to date. Cara-cara KDM ini ya masih efektif dalam membombardir perasaan masyarakat Indonesia yang memang saat ini sedang haus terhadap figur-figur Superman. Dan saya kira semua itu tidak ada yang alamiah. Di Gerindra ini kan KDM ini adalah kader instan lah, kader loncatan istilahnya. Tetapi bagi saya elektabilitas KDM ini akan menjadi peluang sekaligus ancaman. Kembali lagi di Menyala Media. Mulai dari sini menyala kemana-mana. Ya, Mbak Emi, kita ada kedatangan kawan lama, tapi rasa baru nih. Segar. Sehat Bang Iwan. Sehat. Ini kalau ada Bang Iwan nih kita harus ngobrolin yang politiknya nih lagi kenceng nih. Tapi saya agak segan karena ternyata ada senior saya ini. Wah, senior jauh. Senior jauh ya Bang ya. Sama-sama dari timur ya Bang ya. Tapi iya, saya kira tadi junior saya kelihatan lebih muda gitu. Kelihatan jauh di atas saya. 2002. Mbak Emi emang kalau saya dahsyat 2008 ya. jauh. Dan Mbak Emi ini teknik banget nih. Masuk nih barang. Oke, kita nih main KDM yang lagi lincah Bang. Dan survei terakhir ini di SMRC ya. Wow, bikin panas petahana nih, ya kan? Popularitas KDM itu tinggi banget nih dibandingkan dengan Pak Prabowo. Langsung aja Bang, dari pengamatan Abang, kenapa KDM bisa begitu populer di Indonesia? Iya. Kalau kita lihat hasil survei itu kan, itu bukan lagi popularitas Bang, itu sudah simulasi capres. Sudah simulasi capres, jadi jauh di atas Pak Prabowo malah. Elektabilitas ya? Elektabilitasnya. Oke. Wajar saja sih menurut saya, karena kalau kita lihat karakteristik masyarakat Indonesia ini kan, coba kita lihat kemunculan Pak Jokowi misalnya, kan masyarakat Indonesia ini kan cepat merasa merasa tertarik dengan tokoh atau figur yang gaya kepemimpinannya itu merakyat, ya kan? Langsung turun ke bawah, menyelesaikan masalah di bawah, ya kan? Ya walaupun itu yang nampak di kamera atau yang nampak di media sosial. Kemudian belum lagi algoritma media sosial ini kan luar biasa. Ketika misalnya masyarakat itu sudah teridentifikasi oleh algoritma, suka dengan konten-konten yang sifatnya menunjukkan empati dengan masyarakat, berbau dengan masyarakat, figur yang dekat dengan masyarakat, seakan-akan memberikan solusi langsung kepada masyarakat. Ada beberapa masalah KDM itu langsung turun, bahkan urusan di kecamatan pun turun tangan, di sawah, di jalan, dimanapun. Itulah yang dimainkan oleh algoritma. Dan saya kira semua itu tidak ada yang alamiah. Kalau dalam politik itu selalu ada yang namanya agenda setting. Berarti kalau menurut agenda setting Bang Iwan nih nggak organik nih yang dilakukan oleh tidak KDM. ada yang organik. Penuh settingan. Tidak ada yang organik. Pasti ada settingan. By setting. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan banyak kelihatan di balik layar kan, bahwa kemanapun KDM belusukan, turun ke bawah, pasti kelihatan banyak kamera gitu. Tetapi sah-sah saja dalam politik. Nah, tetapi kalau kita melihat soal elektabilitas hari ini, walaupun Pilpres masih jauh ya,
masih 2029 nanti. Tetapi ini gambaran bahwa memang karakteristik pemilih atau masyarakat itu masih menyukai figur yang seperti Pak Jokowi lah, ya kan? Masih seperti itu. Walaupun di kelas menengah kayak kita misalnya, atau kelompok-kelompok kritis agak intelektual sedikit, agak bosan dan agak merasa tertipu dengan pencitraan yang masuk gorong-gorong, yang turun ke sawah dan lain-lain gitu. Agak trauma juga gitu. Tetapi bagi saya elektabilitas KDM ini akan menjadi peluang sekaligus ancaman. Nah, ancamannya dulu. Ancamannya dulu, karakteristik politik di Indonesia itu ketika ada bintang yang terlalu bersinar, dia akan menjadi pusat perhatian. Sementara banyak bintang-bintang yang lain nih, ya kan? Nah, bintang yang lain ini Ada bintang dari Maluku Utara. Ya, ingin bersinar juga. Maksudnya ingin selalu bersinar, dan bahkan harusnya tidak ada bintang lain, ya kan? Jadi bisa saja ini akan menjadi sasaran empuk juga gitu. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu kalau ada tokoh yang begitu cepat muncul, cepat juga hilang. Oke, menarik Bang Iwan. Tapi kita ke Mbak Emi. Mbak Emi, ini tren survei di pertengahan tahun 2026 ini memicu perhatian banyak pihak. Ya, karena satu, Prabowo approval ratingnya turun, kemudian yang bikin heboh KDM elektabilitasnya naik. Kalau menurut pandangan Mbak Emi, survei ini apakah sudah artinya next 2029 itu menyiratkan hal yang sama, atau pasti akan ada perubahan demi perubahan sesuai dengan dinamika yang terjadi? Kalau kita lihat dari survei ya, kalau dijadikan patokan berdasarkan untuk tahun 2029, menurut saya terlalu cepat untuk melihat itu. Karena kita harus lihat dulu background-nya nih, peristiwa ini. Jadi kan kita lihat dulu dari Pak Prabowo ini kan terjadi penurunan nih, dari 81 menjadi 51. Artinya terjadi penurunan 30%. Kalau terjadi penurunan signifikan, sementara kandidat KDM ini naik secara signifikan, artinya terjadi peralihan fokus dari voters. Nah, pertanyaannya adalah kenapa terjadi peralihan fokus ini? Ada dua yang kalau dari hasil rilis survei itu yang menyatakan bahwa dua penyebabnya. Pertama adalah dari kondisi ekonomi, kemudian kedua adalah dari komunikasi publiknya. Nah, kalau dilihat dari dua variabel ini sebenarnya cukup atau bahkan kita sebut sangat bagus di KDM-nya. Pertama adalah komunikasi publik. Komunikasi publiknya KDM ini dia touching the ground, dia ke grassroots, dia visiting, dia bertemu dengan masyarakat. Kemudian dia itu very up to date. Kita bisa melihat masalah apa aja bisa dikomentarin. Semuanya. Iya. Jadi kan kemunculan beliau di media itu seperti tidak ada hentinya. Betul. Dan ini tuh memunculkan rekognisi ya. Jadi kalau dalam leveling teori itu kan secara begini, kalau Pak Prabowo itu orang tuh mengetahui tuh hampir 99% orang Indonesia tahu Pak Prabowo. Tapi kalau KDM itu mengetahui KDM ini cuma 88%. Artinya sebenarnya recognition bahwa tahu Pak Prabowo ada itu lebih tinggi, tapi pertanyaan keduanya adalah apakah dengan tahu kemudian berpengaruh terhadap elektabilitas? Kan belum tentu sebenarnya. Ini yang dilihat. Nah, kemudian faktor kedua selain komunikasi politik yang dilakukan oleh KDM itu bagus, dilihat dari ini kan terjadi kondisi ekonomi yang kita anggaplah kurang bagus. Karena itu memang fakta dari survei mengatakan seperti itu. Karena kekecewaan tersebut, maka orang akan cari siapa nih pemimpin lain yang bisa dijadikan sebagai alternatif. Yang muncul sekarang sebagai alternatif karena dari segi oposisi belum muncul. Kita belum melihat geraknya Anies seperti apa misalnya. Yang paling kelihatan adalah jembatannya. Iya. Yang paling kelihatan sering muncul di media adalah KDM itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya ini bisa dikatakan ada dua perspektif ya. Bisa dikatakan bahwa is good for Pak Prabowo karena merupakan bagian dari Gerindra. Tapi juga bisa menjadi bargain politik buat KDM sendiri kepada Pak
Prabowo-nya nanti atau ke Gerindranya nanti gitu. Nah, kalau buat Pak Prabowo, meskipun KDM saat ini Gerindra, tapi jangan salah, sebelumnya dia itu Golkar, Ya. ya Ya. kan? Dan Golkar. ini bisa memicu kalau KDM melihat, wah, hitung-hitungan saya nih bisa oke nih, ya apalagi nanti Pak Bahlil ngelirik, yang lain-lain ngelirik, Iya. popularitasnya tinggi, bisa cabut dari Gerindra. Hmm. Bahaya nggak buat Prabowo? Harus diapain dong? Kalau bahaya sih menurut saya enggak ya. Enggak. Maksudnya kalau berpikir secara teoritikal apakah Ah. bahaya, pasti ada. Degree-nya aja menurut saya itu tidak terlalu tinggi. Kenapa tidak? Jawabannya adalah beliau ini presiden petahana. Oke. Jadi yes. variabel lain seperti munculnya alternatif 1, 2, dan 3 kan permasalahan dalam politik itu kan satu yang paling penting di Indonesia, logistik cost-nya. Kalau logistik cost-nya memadai, kemudian akses terhadap infrastruktur politiknya lengkap, ya mungkin bisa. Tapi pertanyaannya apakah punya akses ke situ? Bang Reja, menarik. Media melihatnya seperti apa? Apakah tren kenaikan elektabilitas dari KDM ini dan penurunan Prabowo ini dicermati secara wajar saja, bahwa ini adalah organik yang dilakukan oleh KDM, atau memang KDM melakukan setting, ya ibaratnya melakukan apa-apa dilakukan secara framing positif ke dia sehingga tren elektabilitasnya tuh terdongkrak di survei-survei. Iya, kalau bargaining sih memang sudah sejak awal lah, sudah dari dulu-dulu memang si KDM ini memang tuh raja tuh bargaining lah. Framing, Sudah terframing. Cuman apakah itu niat untuk mengalahkan elektabilitas Prabowo itu hal lain menurut saya. Kalau menurut saya yang benar tuh kata Mbak Emi maupun Mas Iwan ya, yang masyarakat ini sudah pesimis. Kalau yang saya lihat ya, dari komunikasi publik yang kurang bagus, dari tiba-tiba ngomong isu nuklir Iran yang tiba-tiba dimatiin mic-nya, kan itu kan udah fatal. Tiba-tiba mencurigai pengamat, londo ireng, wartawan, kena pula. Ini kita melihat bahwa situasi ini ya sudah tidak normal gitu. Belum kita dipertontonkan oleh itu pertarungan tuh antara APH kemarin, ya kan, BBM tiba-tiba naik, inflasi naik, tapi gaji kita nggak naik, ya kan, pusing juga kita. Akhirnya kita ya benar orang-orang itu ya mencari alternatif, dan memang masyarakat kita kan memang masyarakat yang bergerak dalam cara berpikir yang cenderung tuh emosional. Nah, si KDM ini main di wilayah tuh empati, mengkapitalisasi perasaan, penderitaan orang-orang miskin. Jangankan itu, saya aja tuh nonton sekali ya, walaupun agak muak ya, cuman iya, cuman teriris-iris juga. Wah, ini bener Canggih canggih juga nih, sampai nangis di depan kamera tuh ngeliat orang susah. Tiba-tiba walaupun tuh kameranya 10 ternyata terjadi Iya, ibarat kata. banyak juga ya. Banyak juga itu yang memang itu tidak bisa dilawan. Ya bahkan ada yang mengatakan tuh penelitian ya tuh bahwa masyarakat kita ya hanya 20% yang ngerti itu politik, yang bisa berpikir rasional. Ya maka dari itu ya cara-cara KDM ini ya masih efektif dalam membombardir perasaan masyarakat Indonesia yang memang saat ini sedang haus terhadap figur-figur Superman. Nah, media melihatnya oke juga nggak? Biasanya kan media melihat bahwa dengan banyaknya alternatif artinya banyak potensi untuk pemberitaan, banyak potensi untuk diulas, tidak hanya soal petahana dan wajah-wajah lama. Media melihatnya seperti apa? Iya, ini sebuah kesempatan yang bisa dikapitalisasi ya oleh media. Ya kan, media apapun bisa jadi berita, ya kan. Kemarin anggota DPR pun juga sempat slip tongs, ya kan, juga kita jadikan berita. Artinya kalau saya sih melihatnya ini sebuah pengayaan aja yang selama ini kita tuh menatap Anies, menatap PDIP, ya kan, untuk menjadi oposisi. Ternyata ada satu orang. Tapi ini tuh kejadian tuh percis loh. Ketika dulu di 2014 ya, ketika itu Pak Jokowi. Kan Megawati yang mau maju. Tiba-tiba Pak Luhut ngasih proposal ke Bu Mega. Nih Bu, ternyata survei yang bisa mengalahkan Prabowo itu Jokowi surveinya. Akhirnya Ibu Mega rasional. Kalau dia yang melawan Prabowo kalah. Akhirnya dia serahkan. Oke nih, saya kasih kamu Jokowi. Akhirnya menang pada saat itu. Dan mungkin aja akan terjadi. Mungkin aja pada saat itu. Menarik. Prabowo tuh bisa rasional kan, bilang, ya udahlah
kamu yang maju tapi saya tetap di belakang kamu. Menarik. Tapi kita juga harus fair juga. Mungkin KDM melakukan agenda setting atau konten-kontennya itu tidak dilakukan dengan secara organik seluruhnya. Ada juga di setting-setting tertentu. Iya. Tapi kita harus lihat juga nih dari sisi misalkan dia sekarang gubernur Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, Bang Iwan. Menurut Bang Iwan, selama dia jadi gubernur Jawa Barat, memang ada nggak kebijakan-kebijakan yang memang patut kita applause atau sebenarnya kebijakannya biasa-biasa aja? Iya, kalau saya kan tinggal di Bekasi, Bang. Nah, Masuk. masuk itu barang. Masuk. Saya Luar tinggal di planet. Bekasi. Bang, saya itu lagi Ah. ngurus ini sertifikat tanah. Oh. Sertifikat rumah balik nama ini. Oh. Ini sudah hampir setahun belum selesai. Oh, Artinya gini, Bang. Apa yang nampak di kamera dan kalau kita bicara kebijakan publik ya masih biasa-biasa saja. Kalau bicara kebijakan ya. Tidak ada yang super seperti yang kelihatan di kamera kalau menurut Oke. saya. Hmm. Jadi kalau dalam komunikasi politik itu ada yang namanya echo chamber ya. Echo chamber itu ketika orang suka konten-konten yang sifatnya kayak Superman datang, Spiderman dan semua itu, dia akan dicokoki terus dengan konten seperti itu. Oh. Algoritma Dia ya, Bang suka ya? algoritma. Oh. Jadi sehingga apa? Sehingga masyarakat itu dalam persepsinya itulah yang paling ideal, itulah yang paling benar. Sampai dia tidak diberi kesempatan. Selanjutnya itu kan filter bubble namanya. Jadi di dalam persepsi itu saya terus, bahkan dia tidak punya ruang untuk mencari alternatif kebenaran lain, hal ideal lain atau apapun yang lain. Itu saja terus yang difokuskan. Tetapi kita harus lihat bahwa masyarakat ini memang kita harus ini peran partai politik juga sih, pendidikan politik juga, bahwa dalam memilih tokoh atau figur untuk menjadi seorang pemimpin itu jangan lihat satu sisi saja, harus banyak pertimbangan lain. Gitu. Nah, kembali pada hasil survei, kita kan hanya fokus pada survei SMRC. Yes. Ya. Belum ada survei-survei lain. Kan ada survei lain yang approval rating Pak Tinggi. Prabowo masih 80%. IDM kalau nggak salah ya. Oke. Itu kan mereka sudah rilis juga. Oke. Nah, kalau kita cek di metodologi surveinya SMRC, survei nasional dengan responden itu sekitar 700-an responden. Sebagian besar itu melalui telepon. Sebagian kecil sekali itu 100 lebih kayaknya itu tatap muka. Sementara yang IDM itu dia 1.200 responden tatap muka semua. Nah, kalau kita membandingkan kita tidak menganggap salah satunya salah ya, tetapi kita berbicara kualitas kebenaran. Kualitas kebenaran dengan metodologi yang disajikan oleh lembaga survei misalnya. Kita nggak usah jauh-jauh dulu, tapi di responden dulu lah, gitu kan? Kalau 700 sekian itu kan sekitar margin errornya sekitar 3, sekian persen, ya kan? Sementara yang 1.200 itu ya 1% lebih lah gitu. Jadi kita juga itu yang saya maksud, kita menilai sesuatu, kita melihat sesuatu itu harus banyak pembanding gitu, harus banyak melihat yang lain juga gitu, supaya kebenaran itu kualitasnya lebih tinggi yang kita dapatkan. Tetapi pada prinsipnya saya harus mengakui bahwa ada tren penurunan memang di approval rating Pak Prabowo. Pak Prabowo itu. Tapi kalau di KDM, Tetapi kalau kita lihat situasinya memang ini kan kalau kita lihat akhir-akhir ini yang nampak apa di publik itu? Yang nampak komunikasi Pak Prabowo itu. Yang membuat publik itulah pengaruh media sosial, pengaruh media itu kan dia tidak melihat apa maksud konteksnya dari pernyataan itu, tetapi yang dia lihat adalah yang viral saja, potongan-potongan ya? Potongan-potongan itu kan banyak seperti pernyataan Ketum PAN misalnya Zulkifli Hasan itu kan dipotong juga akhirnya yang dipersepsikan negatif gitu. Inilah peran
lembaga di pemerintahan juga menurut saya ya, termasuk Bakom, KSP dan lain-lain, itu dia harus bisa menjelaskan dengan baik konteks apa yang disampaikan oleh presiden. Misalnya yang paling viral apa? Londo Ireng misalnya. Londo Ireng itu kan bicara tentang apa? Ya inilah orang yang berkhianat lah intinya kan, berkhianat dan Pribumi lebih yang berkhianat, ya. berpihak kepada pihak asing gitu. Kalau kita bicara, bahkan kalaupun disebut misalnya ada wartawan seperti itu, ada yang pengamat seperti itu, ada yang LSM seperti itu. Kalau kita lihat sejarah misalnya, di Perang Dunia II itu kan, atau Perang Dingin, itu kan memang ada operasi seperti itu. Yes. Sengaja ada wartawan yang dimasukkan tetapi membawa misi asing, gitu. Membawa misi musuh. LSM, analis, ada begitu. Oke. Tetapi menarik, itu Bang. yang tidak dijelaskan. Iya, menarik. Itu Tapi maksud kalau saya. soal KDM-nya sendiri bagaimana? Iya. Apakah IDM menyorot KDM? Sama, menyorot. Jadi memang ada peningkatan. Kalau di simulasi Pilpres, Tapi nggak ya, besar kalau di IDM, atau besar juga sama seperti SMRC. besar juga, tapi belum melebihi Prabowo. Oh gitu. Tetapi ini Iya. masih bisa didiskusikan. Iya. Dan kita harus melihat juga survei-survei yang lain, ya kan? Nah, dan ini kan baru 2026. Nanti kita lihat 2027, 2028. Karena begini, saya ingin menjelaskan bahwa mengapa tren approval rating Pak Prabowo itu turun. Saya bisa memakluminya karena memang yang nampak adalah korupsi kok makin merajalela, ya kan? Misalnya BGN, ya kan? BGN itu korupsinya besar-besaran. Belum lagi isu Kopdes. Belum lagi MBG. iya tadi BGN Oh, itu. BGN. Kemudian kementerian dan lembaga yang lain, imigrasi misalnya wamennya ditangkap. Belum lagi kepala daerah. Kepala daerah itu hampir tiap hari ya di OTT sama KPK gitu. Iya, bupati Nah, ya. yang nampak di muka pemerintah ini adalah korupsi yang merajalela. Padahal kalau kita mau melihat sedikit agak dalam, bahwa ya walaupun nampak banyak yang ditangkap, tetapi ada upaya bersih-bersih gitu. Ada upaya bersih-bersih, ada upaya penataan tata kelola yang dilakukan. Dari Pak Prabowo. Itu yang nggak diambil. Nah, kalau misalnya BGN ini kan kepemimpinan baru, walaupun sudah dua orang kan. Tapi kalau sebelum ke BGN kita kan beralih, Bang. Menurut Abang ya, kalau misalkan tadi elektabilitas KDM mendekati Pak Prabowo, Iya. menurut Abang, kacamata Abang, apakah ini bisa menjadi ancaman terhadap Pak Prabowo KDM ini? Bisa saja menjadi ancaman, tetapi elektabilitas itu hanya salah satu faktor, Bang. Salah satu faktor untuk tokoh itu menjadi kandidat di suatu kontestasi politik. Banyak faktor lain. Faktor lainnya misalnya soal koalisi, ya kan? Apalagi ada wacana koalisi permanen. Kalau koalisi permanen ini bisa dikunci dong, dikunci, misalnya kan? Ya terserah pimpinan koalisi itu siapa yang mau dipilih, gitu kan? Menarik, Bang Nah, Iwan. bicara KDM ini kan dia punya track record agak loncat-loncat, ya kan? Dari Golkar masuk Gerindra. Bisa saja menurut dia kalau di Gerindra ini nggak terlalu menguntungkan, kan di Golkar itu kenapa dia masuk Gerindra? Karena kalau dia masih di Golkar pada saat itu nggak bisa nyalon di Jawa Barat, ya kan? Iya benar. Nah, kalau misalnya dia merasa di Gerindra nggak bisa nyalon untuk 2029 nanti, bisa saja dia cari yang lain. Menarik, Ya kan? menarik. Nah, Bang Iwan. ini yang menurut saya karena terlalu cepat naik sekarang, ini terlalu agresif, ini juga bisa membahayakan KDM. Baik. Bisa saja dikonsolidasikan. Ini kan bisa jadikan musuh bersama juga oleh calon-calon lain yang ingin bersinar juga gitu. Apalagi kalau saya lihat ritme permainan atau gerakan politik calon-calon lain, misalnya mantan calon presiden kan mereka hanya gimmick-gimmick doang tuh, cuma datang kunjungi ini, lari-lari dan lain, belum terlalu agresif karena menurut saya mereka tahu karakteristik politik Indonesia. Nantilah di saat
mendekati pilpres baru agresif mereka. Menarik, Bang Iwan, menarik. Kita beralih ke Mbak Emi dulu. Mbak Emi, tantangan KDM ini, ya menurut Mbak Emi, setelah tadi kita perbincangan, sebenarnya tantangan utama KDM ini, kalaupun dia mau jadi kontestan di capres atau cawapres, apa sih tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya pasti dukungan partai ya. Oke. Jadi pertama kalau misalnya ini kan kita menghitung ke depan. Kalau misalnya beliau let's say keluar dari Gerindra, sementara Gerindra sekarang berada di puncak kekuasaan ya. Tentu Gerindra sendiri mengontrol logistik politik di lapangan. Itu tidak akan bisa kita abaikan ya. Kemudian kedua, kalau tadi semua partai politik ini melihat karena ini pemain yang terlalu earlier, terlalu cepat muncul. Ya, kalau cepat muncul tuh biasanya ditebasnya tuh bisa sangat cepat gitu, berbahaya. Gitu. Tetapi di satu sisi kalau kita lihat ini tuh bisa juga menjadi peluang yang sangat besar sebenarnya buat dia. Kenapa? Karena bargain politiknya itu dia punya popularitas, tentu bisa dikatakan kalau dia didekati, kemudian mimicking politiknya itu, gestur politiknya itu bisa melekat let's say ke Pak Prabowo, maka dia menjadi pasangan mungkin yang bagus. Jadi karakter Pak Prabowo itu bisa melekat ke karakternya KDM itu sendiri. Jangan salah loh, Bang. Jangan salah loh. Sebentar, Bang. Kita kasih kesempatan. Kalau menurut Mbak Emi, kira-kira menarik juga nih. Tapi kita kasih ke Mbak Emi. Kira-kira Mbak Emi lebih oke atau lebih berpeluang mana? KDM sebagai capres atau KDM sebagai cawapres? Kalau calon presiden kayaknya enggak ya. I don't think so. Kenapa? Karena kultur Jawa Barat bukan Jawa whole gitu. Saya menduga kuat bahwa secara antropologis, sosiologis Indonesia itu presidennya itu harus Jawa. Oh. Tapi bukan yang Jawa Barat. Bukan Jawa Barat. Jawa yang sono gitu. Jawa yang mana? Silakan ditebak. I don't think so. Tapi peluang sebagai cawapres ada. Tinggal menunggu tiketnya nih. Tiketnya apakah bisa dari Golkar? Tetapi belum tentu juga Golkar ingin memberikan tiket itu. Karena semua orang pengen jadi the biggest hero kan di dalam permainan ini. Tergantung nanti tukar gulingnya akan seperti apa. Kira-kira menurut Mbak Emi, Pak Prabowo happy nggak? Di satu sisi dia kader Gerindra. Tentunya kalau suaranya tinggi itu kan dongkrak Gerindra kan. Tapi di sisi lain, wah ini bisa jadi penantang nih. Atau kompatriotku di 2029 nih. I don't know the feeling of Pak Prabowo inside ya. Tapi kalau berdasarkan teori politik, sebenarnya tuh nggak ada satupun orang yang suka orang lain tuh lebih baik daripada dirinya. Itu bukan masalah politik aja, masalah bertetangga juga. Terus gimana? I don't think so. Tetapi kan semua resiko itu kan harus dihitung dan resiko itu kan harus bisa dikalkulasi gimana dijadikan sebagai peluang dalam politik kan. Jadi tergantung nih kalau misalnya pun beliau merasa bahwa mungkin ini potensial ancaman buat beliau sendiri, tergantung strategi politiknya seperti apa nanti ke depannya. Apakah didekati atau mungkin diterjemahkan likability-nya KDM ini menjadi peluang voters yang tinggi nanti di 2029. Oke, menarik. Sebelum ke Bang Iwan, Bang Reja, tantangan KDM terbesar di menuju 2029 tuh apa? Dan kacamata media tuh melihatnya apakah KDM masih sebagai ini bagian dari calon-calon yang dulu kita kenal melakukan hal seperti itu, tidak ada hal baru gitu loh di perpolitikan Indonesia, atau memang KDM merupakan figur alternatif yang bisa dijadikan hal baru nih buat para pemilih di Indonesia. Ya kalau saya pikir kalau untuk jadi presiden belum ya. Tapi kalau untuk jadi wapres ada kemungkinan beliau sebagai itu alternatif. Bisa saja nanti ke depan beliau switch ke partai lain tapi tetap menjadi wakil Pak Prabowo. Ada tukar guling seperti itu. Karena kalau sama-sama Gerindra kan nggak mungkin lah ya. Gerindra harus melawan semua tuh partai, bisa aja ya udah lu pindah deh, tapi lu tetap wakil gue. Misalkan kan bisa saja seperti itu. Untuk saat ini mungkin nggak ada tantangan berarti buat beliau. Ya tetap menjaga hubungan baik aja
dan supaya tidak terpleset lah dan jangan terlalu narsis menyerang ke sana kemari. Itu aja. Kalau dia mampu menjaga hubungan baik, tetap rendah hati bersama elit, ke depan posisi dia sangat memungkinkan untuk jadi cawapres ya, bukan wapres. Menarik. Ya. Bang Iwan, menurut Bang Iwan, tantangan KDM di 2029 atau menuju di 2029 seperti apa? Tantangan yang pertama adalah Gerindra sendiri. Nah, Kenapa, Bang? Jadi gini, di Ya. Gerindra ini kan KDM ini adalah kader instan lah, kader loncatan istilahnya. Belum tentu di internal Gerindra itu kader-kader ideologis, kader-kader ideologisnya Gerindra yang sudah berdarah-darah belum tentu senang, Bang. Iya. Belum tentu senang. Kemudian Pak Prabowo juga melihat elektabilitas seperti ini. Kalau saya baca secara psikologi politiknya ya kurang senang juga gitu. Tetapi kalau untuk menaikkan suara partai itu efektif. Mungkin saja dengan hasil survei Gerindra sekarang yang nomor 1 itu kontribusi dari sana juga gitu. Tidak bisa juga diabaikan. Tetapi urusan nanti capres cawapres saya kira masih lama. Apalagi kalau kita lihat hasil survei nanti itu kan ditentukan oleh keadaan ya, situasi seperti yang dikatakan tadi, situasi ekonomi, situasi politik. Kalau ekonominya membaik, komunikasinya juga semakin membaik, misalnya saya kira elektabilitas bisa naik lagi, atau approval rating Pak Prabowo bisa naik lagi. Belum lagi yang lain 2027, 2028 itu kan akan semakin agresif juga untuk untuk kampanye, untuk sosialisasi, turun ke bawah. Ini kan belum ada yang gerak. Baru KDM ini yang gerak sama Pak Jokowi. Menarik, Bang Iwan. Untuk yang itu kita akan ngobrolin ke depan lagi. Kita jangan abaikan kekuatan Pak Jokowi juga. Betul. Gibran begitu-begitu capres wapres Pak sekarang gitu. Wapres gitu. Jadi saya kira nanti kita akan bicara lagi lah bagaimana peta politik untuk 2029 ya. Menarik. Tapi karena khusus KDM tantangannya besar. Yang pertama tadi Gerindra. Yang kedua adalah soal Golkar misalnya, kemudian partai-partai lain. Mereka kan punya bargaining sendiri juga. Punya pangeran-pangeran yang harus didorong juga gitu. Punya ketum-ketum yang harus diorbitkan juga gitu. Jadi saya kira masih sangat dinamis ke depan ini. Tetapi tantangan terbesarnya adalah Partai Gerindra sendiri untuk KDM. Terima kasih Bang Iwan. Jadi KDM masih sangat dinamis, peluang terbuka, tapi ingat bahwa jangan sampai kemudian jadi musuh bersama. Ngeri-ngeri sedap kalau jadi musuh bersama. Kita akan ketemu lagi dengan topik, tema, dan narasumber yang berbeda di Menyala Media.